Oke, selamat siang semuanya. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai menjaga kualitas jasa. Nah, eh, di sini digambarkan sebuah perusahaan itu maupun pemilik usaha itu wajib menjaga kualitas jasa yang ditawarkan. Nah, eh, kemudian harapannya harus berada di atas saingannya atau malah harus lebih hebat gitu dibandingkan pesaing-pesaingnya. Nah, hal itulah yang dibayangkan oleh konsumen. Nah, apabila kualitas jasa yang diterima oleh konsumen itu lebih baik atau sama dengan yang dibayangkannya, maka kadangkala konsumen itu akan mencobanya kembali dan bahkan menggunakan jasa tersebut. Namun akan tetapi bila servisnya lebih rendah, jadi maksudnya ini eh, layanan jasa itu rendah, maka dari servis jadi ekspektasi jasanya itu lebih rendah gitu, maka konsumen akan kecewa dan akan menyetop hubungan dengan perusahaan jasa yang bersangkutan. Nah, di sinilah kita sebagai pemilik jasa atau pemilik perusahaan atau pemilik usaha itu bagaimana kita memberikan jasa yang terbaik untuk konsumen. Nah, ini seringkali terjadi ketika kita sebagai pemilik usaha. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang harus kita jaga seperti itu. Kemudian menurut Zetmal dan Berry dalam buku Kotler di tahun 2000 itu ada beberapa model yang diperlukan untuk menentukan kualitas jasa. Jadi yang pertama itu mengenai kesenjangan harapan konsumen dan persepsi manajemen. Ini maksudnya seperti apa sih? Jadi kadangkala kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen itu timbul karena manajemen itu selalu tidak awas. Jadi kadang pemilik itu juga sering tidak awas. Jadi maksudnya tidak waspada seperti itu. Nah, tidak mengetahui sepenuhnya apa sih yang diinginkan konsumen begitu. Nah, misalnya saja ya, misalnya eh, orang pergi ke bengkel itu tidak hanya baik itu bengkel motor maupun mobil ya, tidak hanya ingin merawat mobilnya atau diperbaiki atau menginginkan perbaikan yang benar gitu kan. Tapi kadangkala dia juga ingin konsumen itu juga kadang ingin cepat, namun ada juga yang kadang ingin lambat gitu. Ada yang ingin cepat-cepat selesai dan ada yang ingin lambat gitu kan. Dan ingin mendapat petunjuk mengetahui pemeliharaan mobil yang secara baik itu seperti apa. Nah, inilah beragam dari permintaan si konsumen yang tidak diketahui oleh manajemen. Nah, inti masalahnya di sini adalah manajemen itu tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi tidak selalu apa ya, manajemen itu tidak selalu tahu atau pemilik usaha itu tidak selalu tahu apa sih yang diinginkan konsumen gitu kan. Ada kalanya orang yang ke bengkel, dia memperbaiki mobilnya itu hanya maksudnya itu yang pertama dia hanya mengulur waktu. Entah itu karena menunggu apa temannya di satu tempat sehingga dia sengaja ke bengkel untuk memang mau servis motornya dan sambil menunggu begitu. Jadi dia ingin mengulur waktu. Nah, ada juga yang konsumen yang ingin cepat selesai. Nah, ini yang kadang-kala yang memang kita tidak tahu gitu kan sebagai pemilik pemilik usaha. Kemudian yang kedua, kesenjangan persepsi manajemen dan kualitas jasa. Jadi kesenjangan persepsi di sini itu eh, mungkin gini ya, mungkin manajemen itu sudah mengetahui keinginan konsumen, tetapi manajemen itu tak sanggup ataupun mereka tidak sanggup gitu ya untuk sepenuhnya melayani apa yang diinginkan konsumen. Eh, Misalnya saja spesifikasi jasa yang ditawarkan oleh manajemen itu misalnya masih kurang kurang menurut konsumen tersebut. Nah, inti masalahnya di sini adalah pihak manajemen itu kurang teliti terhadap detail jasa yang ditawarkan. Nah, yang ketiga,
mengenai kesenjangan kualitas jasa dengan penyampaian jasa. Jadi di sini mungkin, kualitas jasa menurut spesifikasinya itu sudah baik, namun, karena beberapa hal misalnya, karyawannya itu, eee, apa ya, kurang kurang paham dalam melayani konsumen, kemudian kurang teliti karena karyawan tersebut masih baru dan kaku. Jadi mungkin saja ada penyampaian atau pelayanan yang kurang baik dan tidak sempurna. Jadi maksudnya di sini adalah manajemen itu sanggup menyampaikan jasa secara memuaskan bagi konsumen. Maksudnya tuh manajemen tidak sanggup menyampaikan jasa secara memuaskan pada konsumen. Kemudian yang keempat, kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal. Nah, jadi eh, hal ini bisa terjadi karena apa? Karena adanya perbedaan antara jasa yang diberikan dengan janji-janji yang diobral atau yang diiklankan gitu kan. Nah, biasanya itu ada di brosur ataupun tempat-tempat selebaran lah seperti itu. Nah, ternyata jasa yang diterima oleh konsumen itu tidak sesuai kenyataan nih. Misalnya, eee, bengkel motor, di sebuah bengkel motor atau bengkel mobil itu bengkelnya itu kotor, kemudian, eee, apa ya, konsumen itu tidak puas dengan layanan montir yang ada di situ. Nah, jadi maksudnya di sini, ketika dia mengiklankan bahwa, pelayanannya baik, kemudian tempatnya bersih dan nyaman seperti itu, mungkin seperti itu iklannya. Tapi kenyataannya pada kenyataannya adalah, eee, kata kunci yang kita bisa ambil di sini adalah, bahwa iklan atau promosi itu terlalu muluk dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, kesenjangan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Nah, eee, kebanyakan yaitu misalnya jasa yang diterima oleh konsumen itu tidak sesuai dengan yang dia bayangkan. Jadi misalnya nih, eee, sama halnya di apa ya, konsumen itu mengharapkan itu tempat rekreasi ya, tempat rekreasi yang ya namanya kita mau rekreasi bersama keluarga tentunya kita yang menginginkan tempat yang nyaman, kemudian indah, menarik begitu kan. Nah, ternyata tempat rekreasi yang kita kunjungi bersama keluarga itu tidak sesuai ekspektasi begitu kan, tidak sesuai dengan harapan, kemudian tidak apa ya, tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan begitu kan. Nah, ini karena apa? Ini karena pengaruh iklan tadi, sehingga orang berbondong-bondong datang. Namun pada kenyataannya mereka merasa kecewa begitu kan. Nah, yang paling penting yang harus diciptakan di sini adalah bagaimana manajemen itu mempromosikan itu promosinya melalui mulut ke mulut. Jadi yang diinformasikan itu mengenai keindahannya, keistimewaan yang ditawarkan seperti itu. Nah, di sini disampaikan bahwa menurut Kotler ada 5 faktor dominan atau penentu kualitas jasa atau yang disebut atau yang disingkat biasa dengan TERA. Jadi, tangible, empathy, responsif, dan reliability. Yang pertama itu kita bicara tentang tangible atau ini seringkali saya bicarakan di dalam mata kuliah manajemen dan pemasaran jasa. Jadi hal ini kalau kita bicara tentang jasa, eee, 4 hal ini tidak akan lepas begitu. Jadi, tangible itu seperti yang kita ketahui itu, berwujud gitu kan. Jadi ini berupa penampilan fisik, eee, penampilan fisik, kemudian penampilan fasilitas fisiknya, misalnya peralatan, kemudian berbagai materi komunikasi yang baik, menarik. Nah, seperti itu. Kemudian empati. Nah, empati di sini, berkaitan dengan, kesediaan karyawan itu dan, pemilik itu untuk peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggannya. Nah, misalnya, karyawan itu juga harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan gitu kan. Jadi, ketika dia melayani orang lain, dia itu
maksudnya dia juga harus merasakan hal yang sama ketika dia dilayani. Nah, sebaiknya seperti apa? Seperti itu. Caranya harus bagaimana gitu kan. Nah, misalnya karyawan harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Kemudian jika pelanggan mengeluh maka harus dicari solusinya. Itu harus dicari gitu kan. Dan tetap harus menjaga hubungan harmonis dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah responsif. Jadi responsif ini berkaitan dengan ya respon itu ya tanggap gitu kan. Jadi apa yang menjadi kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat itu serta mereka juga harus mampu mendengar, mengatasi keluhan, komplain dari konsumennya. Kemudian reliability. Jadi ini berkaitan dengan kendala. Nah, di sini kemampuan untuk memberikan jasa itu sesuai dengan yang dijanjikan dan tentunya terpercaya, akurat dan konsisten. Oke, di penjelasan saya di atas, yang kelima itu saya lupa menjelaskannya bahwa di situ ada namanya assurance. Jadi itu berkaitan dengan kepastian. Jadi itu berupa apa ya? Berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. Nah, jadi apabila kelima elemen tera di atas diperhatikan dan diharapkan, itu dapat mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi kepuasan itu adalah fungsi dari performance dan expectation yang diterima oleh konsumen. Jadi tentunya uh, kita akan mendapat satu nilai gitu. Jadi apa ya? Jika jasa dan barang itu dibeli dengan sesuai apa yang diharapkan oleh konsumen, maka ya akan ada kepuasan dan tidak akan menimbulkan kekecewaan seperti itu. Namun sebaliknya ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa yang kita perlukan di sini adalah ada customer delivery value. Jadi nilai yang diterima oleh pelanggan yaitu total customer value dan yang dari total customer value. Jadi jumlah konsumen itu menghasilkan keuntungan gitu kan. Jadi hal itu yang harus kita perhatikan. Jadi semua total customer cost yang kita terima itu berarti jumlah segala pengorbanan yang dibayarkan oleh seseorang untuk memperoleh jasa. Jadi dengan adanya kepuasan tadi mereka akan berani membayar dan kita juga akan mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, kita akan masuk di materi mengenai cara mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama itu namanya complaint and suggest system. Jadi ini berkaitan dengan sistem keluhan dan saran. Jadi banyak perusahaan itu membuka, kalau kalian lihat ada namanya kotak saran di situ kan, atau di situ mereka bisa menerima segala keluhan yang dialami oleh pelanggan. Jadi ada juga yang perusahaan yang memberikan amplop yang telah ditulis alamat perusahaan untuk digunakan menyampaikan saran, keluhan, serta kritik. Jadi saran tersebut dapat disampaikan bisa melalui surat, komentar, kemudian customer hotline, kemudian telepon bebas pulsa. Nah, tentunya ini semua berkaitan dengan informasi yang mereka berikan dan dapat digunakan sebagai ide dan masukan untuk perkembangan perusahaan. Dan harusnya perusahaan itu harus tanggap dengan kritikan dan saran tersebut. Nah, yang kedua, customer satisfaction survey. Jadi, survei kepuasan pelanggan. Nah, dalam hal ini biasanya perusahaan itu melakukan survei untuk mendeteksi atau mengetahui komentar pelanggan. Sekarang itu mudah ya. Jadi kadang kala mereka
survei pelanggan konsumen ini biasa mereka gunakan pada produk-produk tertentu, kayak misalnya produk susu, kemudian produk-produk makanan seperti itu. Nah, proses survei ini bisa dilakukan melalui telepon, wawancara, atau misalnya pelanggan itu diminta mengisi angket seperti itu. Kemudian namanya ghost shopping. Jadi ini berkaitan dengan pembeli bayangan. Jadi dalam hal ini perusahaan itu menyuruh orang tertentu untuk sebagai pembeli gitu kan di perusahaan lain atau perusahaannya sendiri. Nah, pembeli misteri ini melaporkan keunggulan dan kelemahan pelayan yang melayaninya, juga melaporkan segala sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan untuk manajemen. Nah, bukan saja orang lain yang bisa disewa, tapi maksudnya tuh yang disuruh gitu ya untuk menjadi pembeli bayangan ini, tapi juga biasa itu manajernya turun sendiri ke lapangan untuk tahu. Dia pura-pura sebagai konsumen dan belanja ke toko saingannya, di mana ia tidak dikenal. Nah, seperti itu. Nah, pengalaman manajer ini sangat penting karena data dan informasi yang diperoleh langsung dan dialaminya sendiri. Kemudian yang keempat itu loss customer analysis. Jadi menganalisa pelanggan yang lari. Jadi pelanggan yang hilang itu kita coba hubungi. Kemudian kita minta mereka mengungkapkan apa sih penyebab mereka itu tidak mereka berhenti, kemudian mereka tidak lagi menggunakan produk kita setelah di perusahaan lain. Nah, apakah ada masalah seperti itu? Nah, yang bisa diatasi atau lambat diatasi lah seperti itu kan. Nah, dari kontak semacam ini yang akan kita peroleh ada informasi, dan tentunya ini akan memperbaiki kinerja perusahaan sendiri ketika kita mengetahui informasi tersebut. Nah, sehingga pelanggan-pelanggan yang lain ini tidak akan lari. Ya, kita harus meningkatkan kepuasan mereka gitu kan. Kepuasan apa sih yang mereka inginkan? Supaya konsumen kita tidak lari. Oke, sekarang kita masuk di apa sih penyebab timbulnya ketidakpuasan konsumen. Yang pertama itu tidak sesuai harapan. Makanya di awal itu dibilang bahwa tidak sesuai ekspektasi lah ya. Yang dijanjikannya A, ternyata yang datangnya Z gitu kan. Kemudian layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. Mulai dari misalnya ketika menyajikan misalnya jasa transportasi begitu kan. Selama perjalanan ternyata kondisi mobil yang digunakan itu rusak dan jadinya banyak singgah gitu kan. Sehingga ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen. Kemudian perilaku personil kurang memuaskan. Jadi perilaku personil ini berhubungan dengan karyawan begitu, karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Ya itu tadi biar berkaitan dengan pelayanan, keramah tamahan. Kemudian yang keempat, suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal itu tadi tidak sesuai ekspektasi. Di iklannya janjinya A, taunya C, D yang ada begitu kan. Misalnya kebersihan tadi ternyata jorok seperti itu. Kemudian kos terlalu tinggi, jarak jauh sehingga banyak waktu terbuang, harga tidak sesuai. Nah, ini yang berkaitan dengan ketidakpuasan. Jadi misalnya jasa yang dibayarkan itu terlalu tinggi, tapi ketika merasakan hasilnya tidak sesuai gitu kan. Kemudian jarak yang jauh ini misalnya udah iklannya bagus muluk-muluk gitu kan, ternyata sampai di sana pelayanannya tidak baik. Kemudian jadi banyak waktu yang terbuang. Nah, itu yang membuat ketidakpuasan tadi. Nah, promosi iklan terlalu muluk dan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Oke, penjelasan saya mungkin untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Nah, selanjutnya apa yang kalian harus lakukan akan saya share
di LMS ataupun di WA Group ya. Oke, selamat siang semuanya dan tetap semangat ya.